Halo semua, selamat datang lagi di podcast Mekatronika dan ini adalah episode yang keempat. Episode 3 baru aja di-upload ya di YouTube-nya FTI Unpar ya. Kita udah bicarain soal beasiswa di di Unpar khususnya, pada umumnya ya, dan khususnya juga di Mekatron ya untuk episode 3 ya. Nah, di episode keempat ini kita mau bahas satu tema tentang tugas akhir ya, karena tugas akhir ini kan pasti dibuat oleh mahasiswa yang mau jadi sarjana ya. Dan kita akan kedatangan tamu nanti. Yang pertama adalah Pak Ali Sadioko yang kemarin juga kita sudah ngobrol tentang beasiswa. Kemudian kita juga akan mewawancarai salah satu mahasiswa, bukan mahasiswa lagi ya, kayaknya udah jadi alumni dari angkatan yang pertama ya, yang sudah melewati tugas akhir ya. Dan kalau saya adalah Olsen lagi nih ya. Oke, Olsen, say hi dulu untuk audiens kita. Hai guys, halo teman-teman, aku Olsen sebagai mahasiswa tingkat akhir dari yang menjadi co-host lagi guys. Kembali ke Singasana guys. Ya, kembali lagi ya setelah kemarin jadi guest ya. Oke. Nah, kita akan panggil guest kita ya. Nah, ini mungkin Olsen bisa kenalin dulu ke audiens kita nih. Nah, oke teman-teman, untuk episode kali ini kita ada tamu dari salah satu kader dosen kita untuk di Mekatronika dan juga alumni mahasiswa Mekatronika juga, yaitu Pak Jonathan Chandra. Boleh halo semua. Kenalan dulu Pak. Kenalan dulu. Oh, kenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Jonathan Chandra. Saya merupakan alumni Teknik Mekatronika angkatan pertama. Jadi setelah saya lulus, saya sendiri dipanggil untuk menjadi kader dosen di Unpar. Oke, jadi angkatan pertama waktu itu sama sekali nggak ada alumni dan nggak ada kakak tingkat ya buat ditanyain ya. Oke, menarik ya. Oke, nah yang kedua. Benar sekali. Betul ya. Nah yang kedua ya, itu ada Pak Ali Sadioko. Ada dosen kita, Pak Ali. Ya, Pak Ali ya. Mungkin boleh kenalan lagi Pak. Kenalan lagi Pak. Sultan ya, halo. Sultan Ali. Ya, nama saya Ali Sadioko. Saya Kaprodi di Mekatronika ya, ketua program studi. Ketua program studi. Tapi sekarang kita lagi wawancarain Pak Ali sebagai dosen tugas akhir ya, dosen skripsi koordinator tugas akhir. Koordinator tugas akhir ya. Nah, ini sebagai informasi buat teman-teman, kalau mau S1 itu mau sarjana itu ada final project ya, yaitu suatu hal yang harus dikerjakan. Nah, banyak istilahnya nih, ada yang disebut dengan tugas akhir, ada yang disebut dengan skripsi ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih skripsi di Mekatron dari dosen yang koordinatornya, kemudian dari Pak Jonathan yang sudah melewati sebagai mahasiswa ya gitu. Dan di sini juga kebetulan Olsen sedang mengerjakan tugas akhir ya, jadi mungkin nanti bisa cerita kita juga. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan pertama ya, ngobrol dulu sama Pak Ali Sadioko nih. Pak Ali sudah jadi dosen yang mengorganize tugas akhir kan ya. Nah, sebenarnya esensi tugas akhir itu apa sih Pak buat mahasiswa sarjana? Karena patut diakui TA ini ditakuti ya. Kayaknya orang lebih baik udah aja belajar aja gitu ya, terus kuliah gitu kan. Begitu tugas akhir tuh ya susah gitu ya. Nah, itu kira-kira kenapa sih Pak? Nanti kita ngomong kenapa tugas akhir itu susah nanti deh. Tapi sekarang mungkin kenapa sih harus ada tugas akhir sebagai mahasiswa sarjana Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tugas akhir itu lebih spesifik pada mahasiswa teknik mungkin ya. Jadi kalau di teknik itu biasanya namanya tugas akhir. Tapi kalau mahasiswa sosial biasanya sebutnya skripsi. Sebenarnya sama saja. Cuman kalau kita dari bahasa Indonesia dan Inggris, yang namanya skripsi itu kan tulisan ya artinya. Tulisan. Ya. Nah, karena kita engineering teknik, sebenarnya tulisan itu merupakan apa ya? Kesimpulan dari sesuatu karya yang kita buat. Jadi intinya tugas akhir itu kita membuat sesuatu ya. Nah, sesuatu tapi membuat sesuatu itu belum tentu barang. Bisa saja desain. Ya. Bisa desain, bisa model simulasi begitu. Model matematis itu didesain ya. Jadi karena kita teknik, jadi arahnya adalah membuat sebuah tugas akhir. Nah, tugas akhir itu merupakan
ujung dari Perjuangan mahasiswa, Pak. Proses nah, belajar. proses belajar yang Proses dari belajar. tingkat 1 itu dikumpulkan Oke. gitu, terus kemudian bermuara di tugas akhir. Iya. Itu begitu, Betul. esensinya begitu ya. Nah, Gitu, menurut karena- Pak Ali nih yang udah jadi dosen koordinator ya. Orang kan kalau mikir Mekatron, kita udah jelasin di episode 1 ya apa itu Mekatron ya. Nah, kalau saya biasanya ngobrol dengan orang awam tuh biasanya tugas akhirnya bikin apa? Bikin transformer gitu ya, dikiranya bikin robot gitu. Selalu bikin robot, tangan robot lah, Terminator lah, transformer lah gitu ya. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu ya. Seperti Pak Ali bilang, buat desain ada juga sih yang sampai buat banyak ya, yang sampai buat barangnya. Salah satunya adalah Pak Jo ini waktu itu ya. Nah, kurang lebih benar nggak sih Pak, semuanya tuh tentang robot di Mekatron gitu ya, tugas akhirnya ya? Tidak juga ya, tidak semuanya seperti itu ya. Kita juga melihat ada beberapa topik-topik yang menarik begitu. Misalnya kita membuktikan bagaimana membuat rumah kaca mini gitu ya, rumah kaca yang ada greenhouse gitu ya, greenhouse mini, terus kemudian bisa kita kendalikan temperaturnya, kelembabannya. Nah, itu beda sekali dengan robot gitu ya. Ada juga yang memang mendesain simulator ya, simulator kendali kereta api itu ya, mensimulasikan kendali kereta api gitu, supaya kereta apinya nggak saling nabrak gitu. Tidak saling nabrak dan juga efisien ya. Jadi sebanyak mungkin efisien gitu. Sebanyak mungkin penumpangnya, tapi nggak sampai menabrak antar nggak saling kereta api. menyusul. Iya. Berarti luas sekali Pak Itu ya. luas sekali. Nih, bahkan Olsen juga yang saya uji TA tugas akhir satunya. Nanti kita akan lihat apa sih. Soalnya di Mekatron itu menarik ya, tugas akhirnya itu dibagi 2. Nanti kita akan cerita soal itu ya.